Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memperkenalkan nama-nama peserta dalam subkelompok 2. Yang pertama Mas Taufik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratih, dilanjutkan untuk Mbak Yeyen, selanjutnya Mbak Yunita, yang terakhir saya sendiri Pradana Gatra Pamungkas. Untuk mempersingkat waktu, saya akan share aja video tentang bad practice. Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional 2 di Jalan Kerembangan Barat, Surabaya. Ya, penggeledahan dilakukan di ruangan seksi pengukuran guna mencari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan operasi tangkap tangan terhadap seorang staf PNS di BPN 2. Penggeledahan tim Saber Pungli Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Surabaya ini dilakukan di ruangan seksi pengukuran di lantai 2 Gedung BPN Surabaya Senin siang. Penggeledahan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Kholidah Nazar, PNS staf seksi pengukuran yang dilakukan sejak hari Minggu kemarin dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penggeledahan dilakukan guna mencari tambahan alat bukti serta dokumen berkas SPS atau surat perintah STOR yang diserahkan korban kepada pelaku. Seperti diberitakan sebelumnya, tim Saber Pungli Unit Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Surabaya melakukan operasi tangkap tangan di kantor BPN 2 Surabaya pada hari Jumat sore. Dalam OTT tersebut, Kholidah Nazar, PNS staf seksi pengukuran berhasil dijaring dan telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 4 pegawai lainnya masih berstatus sebagai saksi. Video telah selesai. Kepada Mas Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan untuk komentar dan pendapatnya. Baik, terima kasih Mas Angga selaku host atau moderator. Terkait video yang kita saksikan bersama tadi, yaitu operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim Saber Pungli terhadap oknum PNS di kantor pertanahan BPN Surabaya. Tentunya itu sangat mencoreng nama baik dari instansi Kementerian ATR BPN, khususnya kantor pertanahan Surabaya sendiri. Praktek tersebut sangat tidak sesuai dengan core value seorang ASN, yaitu pada nilai berorientasi pelayanannya, yaitu oknum BPN tersebut tidak memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Untuk nilai akuntabelnya, oknum BPN tersebut tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak memiliki integritas. Dan yang terakhir, pada nilai loyal, oknum BPN tersebut jelas merusak nama baik sesama ASN, pimpinan, dan instansinya. Tidak hanya itu, oknum PNS BPN Surabaya yang melakukan pungli tersebut juga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara pada pasal 4 huruf D yang bunyinya menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta pada pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku yang harus dimiliki oleh seorang ASN pada huruf J, yang itu seorang ASN tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Itu tadi tanggapan dari saya, Mas Angga, terkait video yang kita saksikan tadi. Terima kasih komentar dan pendapatnya dari Mas Taufik. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Yeyen, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Angga selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pendapat mengenai video bad practice tersebut. Sebelumnya saya sependapat dengan Mas Taufik bahwa tindakan oknum pegawai BPN Kota Surabaya 2 tersebut sangat tidak mencerminkan nilai dasar ASN, yaitu akuntabel, di mana pegawai tersebut melakukan tindak pidana korupsi dengan meminta pungutan liar kepada masyarakat yang melakukan permohonan ke BPN. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai dasar akuntabel, di mana salah satu kriteria akuntabel yaitu tidak menyalahgunakan wewenang, melakukan pekerjaan secara jujur, cermat, dan teliti, serta menumbuhkan jiwa anti korupsi. Selain itu, menurut saya, melakukan pungutan liar kepada masyarakat sama saja dengan mencoreng integritas seorang ASN,
Dengan kata lain, ASN tersebut sudah tidak memiliki nilai integritas lagi. Pegawai oknum tersebut juga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan sebagai edukasi untuk masyarakat umum, baik pemberi suap ataupun penerima suap, apabila terbukti benar, akan dikenakan hukuman pidana. Maka dari itu, untuk kedepannya, apabila di lapangan, masyarakat umum mungkin menjumpai gelagat pungli yang dilakukan oleh petugas-petugas, bisa melaporkan langsung kepada BPN agar nanti ke depannya BPN bisa menindak petugas tersebut. Sekian video pendapat dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Angga selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yeyen atas komentar dan pendapatnya. Saya akan menambahkan sedikit komentar dari saya, kesimpulan dari Mas Taufik dan Mbak Yeyen. Undang-undang tentang korupsi berasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, serta pasal 386 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Pelaku sangat disayangkan dan merugikan bagi organisasi khususnya dan umumnya untuk bangsa dan negara karena pungli menjadi contoh buruk. Terlebih pada materi kita yakni manajemen ASN. Tidak sesuai dengan asas manajemen ASN dan memberikan kepastian hukum dan akuntabel, serta juga tidak sesuai dengan kode etik dan perilaku ASN yang juga melakukan tugas secara jujur dan bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Mereka menyalahgunakan fungsi jabatannya dan menurut saya akan berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat kepada BPN khususnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan share video tentang best practice yang akan ditayangkan. Setiap hari, setiap orang bekerja keras, menukar waktu dan tenaga agar setiap aspek kehidupan terpenuhi. Mengurus tanah salah satunya, sebuah aset yang berharga. Karenanya, di balik sepetak tanah, butuh rangkaian data dan verifikasi. Namun, ini bukan berarti pengurusannya harus selalu rumit. Agar kepengurusan tanah semakin lancar, setiap individu di Kementerian ATR BPN menukar setiap detik dan tenaga, mengumpulkan data tanah dan mendaftarkannya dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap menggunakan aplikasi modern Survei Tanahku. Kami menginvestasikan waktu dan tenaga agar setiap kepengurusan tanah semakin mudah, merampingkan berkas manual menjadi berkas digital, sehingga akses informasi bisa dilakukan lewat aplikasi Sentuh Tanahku dan Gistaru, kapanpun dan dimanapun, untuk menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Inilah yang sedang kami lakukan. Inilah yang akan kami wujudkan untuk mewujudkan layanan yang profesional, terpercaya, dan berkelas dunia di Kementerian ATR BPN. Kepada Mbak Yunita, komentar dan pendapatnya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Angga selaku moderator dan teman-teman semua untuk waktunya. Di sini saya akan memberikan tanggapan terkait video dari best praktik tersebut ya. Dapat dilihat bahwa kemajuan teknologi sangat berkembang dengan pesat yang dapat kita rasakan bersama, terutama di masa pandemi ini. Perubahan teknologi adalah suatu yang tidak bisa kita hindari karena perubahan teknologi akan berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sedangkan sistem manual yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi karena membutuhkan waktu dan tenaga dalam proses pendistribusian dokumen.
Untuk itu, setiap perubahan ini pastinya diciptakan untuk memberikan manfaat positif dan banyak kemudahan bagi kita semua dan bagi masyarakat tentunya. Harapannya dapat menjadi jalan keluar untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pertanahan, bahkan dapat mencegah terjadinya kasus mafia tanah, serta mampu meminimalisasi pemalsuan dan kecurangan. Oleh karena itu, kita sebagai calon ASN muda yang milenial harus mampu beradaptasi dengan adanya transformasi ini, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Sekian dari saya, teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yunita, komentar dan pendapatnya. Dilanjutkan oleh Mbak Ratih, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Angga dan juga teman-teman. Di sini saya akan memberikan komentar terhadap best practice, yaitu bisa dilihat dari perkembangan teknologi informasi yang tumbuh semakin cepat, membuat Kementerian ATR BPN berupaya untuk melakukan modifikasi layanan pertanahan dari analog menjadi digital. Melakukan transformasi digital dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang, tidak sekedar melayani pendaftaran tanah saja, tetapi juga mengelola informasi pertanahan. Hal ini tentunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di era digital, yaitu memberikan pelayanan pertanahan yang semakin mudah, cepat, aman, dan pastinya transparan. Untuk mengakses informasi pertanahan, masyarakat dimudahkan dengan tidak harus datang ke kantor pertanahan, yakni bisa melihat dari aplikasi Survei Tanahku dan juga Gisaru. Aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan penerapan dari Smart ASN, yaitu ASN menguasai IT dan juga dituntut tidak gagap teknologi dan informasi. ASN dapat mengoperasikan dan memanfaatkan aplikasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsinya dalam pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian komentar dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratih, komentar dan pendapatnya. Saya akan menambahkan sedikit komentar dari saya. Planning ataupun rencana pemerintah pusat, era dari Presiden Joko Widodo lewat program strategis nasional ataupun PSN, yakni mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Beliau menginstruksikan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia akan terpetakan, teratur mengenai perpajakannya. Dengan adanya aplikasi pendukung seperti Sentuh Tanahku, Bumi, Gisaru yang terpadu sangat membantu pemohon dalam memantau pelaksanaannya sudah sampai di mana ataupun dengan jadwal untuk terwujudnya pelayanan prima, profesional, dan berkualitas. Mungkin itu penjelasan komentar dan pendapat dari kelompok 2 pada agenda pembelajaran ketiga. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Untuk menutup acara kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. BPN melayani profesional dan terpercaya.